Mabes Polri memberlakukan status waspada atas adanya teror dan ajakan untuk melawan Densus 88 anti teror dan membakar Polres-Polres. Menanggapi hal tersebut, Polres Tangerang Selatan, Banten meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai kemungkinan ancaman yang ada serta gangguan di kantor mereka. Dengan memperketat penjagaan di kantor Polres Tangerang Selatan, Banten, dan tampak juga polisi memeriksa setiap pengunjung yang memasuki kantor mereka. Karena sebelumnya Densus 88 menemukan ajakan melawan dan teror untuk Densus 88 dan ancaman membakar kantor Polres. Terus melakukan upaya-upaya peningkatan keamanan pada Mako-Mako Polres dan Polsek. Petugas penjaga di Mako Polres dan Polsek meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai kemungkinan ancaman dan gangguan yang ada di wilayah Polres Tangerang Selatan. Di samping itu juga kegiatan-kegiatan preventif lain dan deteksi dini yang dilakukan oleh fungsi-fungsi intelijen dan Samapta Bayangkara terus kami tingkatkan untuk mengantisipasi berbagai ancaman yang akan datang. Mabes Polri menetapkan ketiga terduga teroris, Farid Okbah, Ahmad Zain, dan AA diduga melakukan aktivitas pendanaan aksi terorisme. Ketiganya akan ditahan selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan. Dari bukti-bukti yang didapatkan, antara lain keterangan 28 tersangka teroris yang telah ditangkap sebelumnya, semua keterangan mengarah ke tiga tersangka. 88 telah menetapkan tersangka dan terhadap 3 tersangka tindak pidana terorisme yang diamankan yaitu AZA, FAU, dan AA akan dikenakan pasal 15 junto pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2018 tentang terorisme. Sedangkan untuk Lembaga Amal Zakat BM-ABA yang terkait dengan lembaga amal zakat akan dipersangkakan dengan undang-undang khusus yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang pendanaan terorisme. Lalu apa benar ada ancaman kepada Polri dan Densus 88 yang dilakukan oleh kelompok teroris? Kita perbincangkan bersama dengan Kepala Pusat Kajian Keamanan Nasional Puskamnas Universitas Bayangkara Hermawan Sulistyo dan juga Ketua Bidang Hukum dan HAM Partai Dakwah Rakyat Indonesia sekaligus Koordinator Kuasa Hukum Tiga Ulama Ismar Syafruddin. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Kiki juga Pak Ismar. Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi. Sore saya ke Prof. Kiki. Prof. Kiki, sebenarnya seberapa besar ancaman yang dilihat saat ini berada di media sosial yang mengarah ke Densus dan juga penyerangan terhadap kantor Polres? Jadi begini, banyak kajian sudah dilakukan khususnya pada pasca kejatuhan Afghanistan ke Taliban. Nah, apa dampaknya pada keamanan regional dan keamanan nasional negara-negara yang tetangga berdekatan atau negara yang yang geografinya agak jauh tetapi ada kedekatan dalam tanda petik, kedekatan dalam tanda petik keyakinan seperti Indonesia. Dan mayoritas kajian itu memperkirakan pasti berdampak. Gitu. Jadi ini salah satu dampaknya. Nah, kalau cara kerja polisi di seluruh dunia itu normanya sama. Basisnya empirik, bukan dugaan. Dugaan menjadi sangkaan karena polisi tidak boleh menerapkan atau tidak menerapkan presumption of innocence. Yang diterapkan adalah presumption of guilty. Karena kalau polisi tidak curiga bahwa orang itu bersalah, ya tidak selamanya tidak akan pernah ada orang ditangkap gitu. Nah, jadi perdebatannya ruang perdebatannya itu di situ gitu. Nah, saat ini kan beredar ancaman di media sosial begitu, Prof. Kiki. Nah, bagaimana pihak kepolisian harus merespons ini terhadap hal itu?
Ya polisi kan juga punya ke cyber patrol, patrol yang bisa melacak ke ancaman-ancaman yang seperti itu gitu loh. Jadi ini perangnya itu sudah bukan perang informasi, perang teknologi, dan pasti di belakangnya perang duit gitu. Kenapa? Yang punya duit dia punya teknologi lebih banyak, punya perangkat lebih lengkap, lebih ini nyerang. Kalau polisi punya enggak sebagai aparatur negara gitu, melawan orang-orang yang menyerang itu gitu. Nah, lalu duitnya dari mana? Sebetulnya tidak sulit kalau melacak sumber-sumber itu secara otomatis. Misalnya kalau transaksi 100 juta ke atas itu pasti masuk PPATK, masuk sistemnya Bank Indonesia. Kalau di bawah itu tidak masuk, tetapi Bank Indonesia dan aparat keamanan bisa menelusuri. Nah, bicara soal menelusuri, apakah Prof. Kiki melihat ini polanya terkait dengan ancaman ini terkait dengan penangkapan kemarin sejumlah terduga teroris, salah satunya tersangka teroris, salah satunya Pak Farid. Ya kira polisi nggak akan gegabah gitu kalau pengalaman selama ini mereka membutuhkan waktu minimum itu 3 sampai 6 bulan untuk menelusuri jejak-jejak digitalnya. Jejak-jejak digital, komunikasi, substansi komunikasi, dan sebagainya gitu. Nah, apakah ini terkait dengan latar belakang sebelumnya sebagai mantan kombatan di Afghanistan? Ya, kita belum tahu karena kan belum sampai ke pengadilan, belum SP3 nih. Belum P21. Ya, P21 untuk dibawa ke pengadilan. Jadi kita belum tahu. Yang diharapkan oleh semua orang memang ada kejelasan, ada transparansi di dalam proses, di dalam bukti-bukti itu supaya orang bisa memperdebatkan atau mempertanyakan supaya sistem peradilan itu tidak menghukum orang yang salah, tapi juga tidak melepaskan begitu saja. Tidak menghukum yang tidak bersalah atau melepaskan begitu saja orang yang bersalah. Gitu. Oke, jadi yang penting tadi transparansi bukti dan pentingnya proses penyidikan yang saat ini berjalan. Saya ke Pak Ismar. Pak Ismar, saat ini kan proses penyidikan masih berlangsung. Apa saja proses terkini dan keterangan apa saja yang sudah diberikan oleh pihak Pak Farid pasca penangkapan kemarin? Baik, terima kasih Bu. Sampai saat ini saya harus sampaikan bahwa pihak penyidik belum memberikan akses kami sebagai kuasa hukum untuk melakukan pendampingan kepada tersangka. Jadi sudah sampai ke tahap tersangka itu pun kami bingung bagaimana prosesnya. Kan kita udah paham bahwa beliau ini kan sudah disangka dengan undang-undang teroris yang ancaman hukumannya itu sangat luar biasa, menakutkan ya. Kan itu harusnya pihak polisi memberikan kewenangan penuh atau hak-hak dari terdakwa atau tersangka untuk melakukan pembelaan, ya. Dengan cara apa yang paling utama adalah memberikan hak-hak untuk didampingi oleh pengacara. Ya, sebagaimana mungkin kita pahami bersama bahwa kita memiliki KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara, pasal 54 menyatakan guna kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang. Kemudian pasal 69 menyatakan penasihat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada setiap. Dan sampai sekarang belum ada akses itu begitu ya Pak Ismar ya? Jauh, jangankan akses itu Pak, Bu. Diberikan informasi tentang di mana beliau berada saja, kami belum dikasih sama sekali. Nah, tapi terkait dengan kegiatan atau sangkaan pasal terorisme, kegiatan pendanaan dan sebagainya, apakah Pak Ismar mengetahui itu? Karena kan Pak Ismar juga di Partai Dakwah ya, posisinya Kabid Hukum HAM di sana. Baik, pasal yang dituduhkan itu pasal 15 tadi.
itu melakukan pemufakatan jahat, persiapan percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suatu teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa. Apa unsur-unsur pidana yang dipertanyakan dari pihak Pak Ismar? Ya, kan sudah jelas kalau kita melihat profil beliau, yang hidupnya selama ini luar biasa. Sejak tahun 97 beliau sudah menjadi pengurus MUI, diterima oleh Bapak Presiden Soeharto pada saat itu sebagai pengurus MUI. Tahun-tahun berikutnya, zaman Ibu Megawati menjadi presiden, diterima di Istana Negara lagi oleh Bapak Wapres Hamzahas. Oke. Nah, kaitannya dan pada saat tunggu dulu, pada saat YK. Kemudian Jokowi kemarin terakhir tahun 2020. Ini aja kan maksudnya gini. Kalau ini mau disangkakan kepada beliau profilnya jauh lah. Kan katanya selama ini digembar-gemborkan oleh pihak penyidik bahwa mereka itu adalah orang-orang yang tidak tertutup ya dan macam-macam lah. Apalagi beliau sekarang sebagai ketua partai. Oke, meskipun polisi punya bukti soal ini, pihak Pak Ismar, klien Anda juga menyatakan seperti apa? Bukti apa yang dilihat oleh polisi, ya pihak penyidik? Kalau kami tidak dilibatkan, makanya transparansi. Silakan melakukan. Jadi kalau dari Pak Ismar menyatakan bahwa belum ada transparansi bukti begitu untuk pihak klien Anda? Sangat banget. Yang kami ketahui, yang dijadikan bukti selama ini kan cuma buku-buku. Buku-buku itu ada yang kirimin beliau, dan buku-buku itu juga masalah NU Muhammadiyah. Aduh, terlalu jauh gitu. Oke, saya ke Prof. Kiki. Tadi yang dipertanyakan justru transparansi buktinya. Kalau Prof. Kiki kan bilang yang penting transparansi bukti. Tapi kalau dari pihak tersangka bilang sejauh ini belum ada akses bahkan ke sana. Nah, bukan yang soal akses. Kan ke Humas Mabes sudah bilang ya dia ditahan, tiga-tiganya ditahan di Mabes Polri. Silahkan datang. Itu penjelasan resmi dari Polri loh. Itu satu. Jadi saya nggak tahu karena saya jauh dari Jakarta gitu. Yang kedua, bagian dari transparansi itu, rumors yang paling kuat selama ini adalah mantan kombatan di Afghanistan. Dalam background profil tadi oleh Ustadz Ismar ini tidak disebut, betul nggak beliau pernah di Afghanistan? Berapa lama, dari tahun kapan sampai tahun kapan, karena perkelahian di Afghanistan itu ruwet, ya. Amerika lawan Rusia, Uni Soviet waktu itu, kemudian lawan Rusia, ada pembentukan Taliban, ada macam-macam ruwet. Kalau kita tahu tahun berapa sebagai kombatan di sana, lalu bisa diperkirakan pada kelompok apa dan pertarungan yang mana. Gitu. Kalau Prof. Kiki lihatnya berarti kalau secara prosedur hukum acara pidana, tadi kan dipermasalahkan oleh Pak Ismar, ini bermasalah di prosedur hukum acara pidananya. Kalau Prof. Kiki melihat ada celah di sana? Kalau saya bukan sarjana hukum dan saya tidak hafal ya hukum undang-undang tentang terorisme itu, tetapi terorisme itu kesepakatan seluruh dunia, kategorinya adalah extraordinary crime. Extraordinary crime, sehingga di Amerika itu ada undang-undang anti teror, undang-undang peperangan melawan terorisme. Karena kategorinya perang, maka militernya terlibat, militer Amerika. Nah, yang terjadi adalah pemeriksaan ini bisa 1 tahun, bisa 2 tahun, bisa bertahun-tahun tanpa proses pengadilan. Satu, itu di sana. Nah, karena ada aturan seperti itu secara legal, secara sah, sekarang ini sampai sekarang ada probing sarjana hukum mana, siapa yang mengubah adopsi dari Konvensi Jenewa menjadi penyiksaan yang lebih keras. Sekarang lagi dikejar tentara Amerika mana yang memberlakukan itu gitu loh. Nah, kita kembali ke kasus ini. Saya ke Pak Ismar. Jadi kalau dari pihak Anda, apakah kalau diberikan akses tadi oleh pihak kepolisian, apakah akan membantu terangnya proses penyidikan yang saat ini berlangsung, Pak Ismar? Sudah pasti.
Nah, makanya ini framing yang disampaikan oleh pihak kepolisian itu terlalu banyak yang ganjal buat kami. Seperti persis apa disampaikan tadi Pak Profesor, bahwa beliau menyatakan kami belum datang. Kemarin heboh mungkin kami datang ke sana berdasarkan pernyataan beliau dari Mabes Polri. Saya sudah ke Mabes Polri, ke Bareskrim dilempar ke Densus menyatakan tidak ada. Kami langsung ke Penmas, ya. Di Penmas kami menyampaikan juga ke Penmas bahwa di mana beliau bilang mengatakan belum tahu, ya. Terus semalam, ini perkembangan semalam itu pihak penyidik datang, ya, setelah saya melakukan usaha maksimal dengan SMS Bapak Kadensus, ya, untuk mempertanyakan ini. Apa yang ada ini cuma jadi gini, penyidik cuma datang ke tempat kita, memperlihatkan foto beliau, bahwa beliau tidak apa-apa, hanya itu doang. Perlu kami sampaikan dulu juga, ada peristiwa Pak, ini ya, ada peristiwa Bu, ini yang perlu kita ungkap, ya, bagian daripada yang terjadi selama ini. Yaitu salah satunya pada saat saya ke Mabes Polri, salah satu istri beliau ditelepon oleh seseorang mengaku dari Densus 88. Baik. Ya, dia mengancam dia akan harus bertemu dengan salah satu, tapi tidak boleh didampingi pengacara. Baik. Kami dapat poinnya. Berarti itu yang masih ditunggu, ya. Akses untuk sana kami dapat poinnya. Saya ke ini yang perlu juga harus diungkap, Bu. Sedikit saja. Salah satu pelanggaran yang ingin disampaikan adalah meminta akses kepada polisi, begitu ya? Iya, minta akses. Kemudian penyidiknya ini sudah mempengaruhi proses penyidikan dengan tidak fair. Ya, berusaha mengganti pengacara tidak ini terjadi lagi. Baik, Pak Ismar, saya ini akan kami lakukan laporan ke Pak Kiki. Jadi agar terang proses penyidikan ini dan sejelas-jelasnya kepada publik, apa yang jadi catatan kalau dari Prof Kiki? Nanti kalau cukup bukti kan P21 dibawa ke pengadilan, dibuka saja, gitu. Semuanya dibuka, gitu. Hanya masalahnya di sini kan terkait masalah keyakinan gitu loh. Sebagai Muslim, saya akan sangat hati-hati karena ini nyangkut masalah keyakinan saya juga. Gitu. Baik. Nah, jadi perlu hati-hati dan harus disampaikan kepada publik proses ini, ya. Tagline-nya Polri kan transparansi sekarang ini. Baik, terima kasih Prof Kiki. Kita tunggu proses penyidikan yang berlangsung karena publik juga mengawasi hal ini. Terima kasih Prof Hermawan Sulistyo, Kepala Pusat Kajian Keamanan Nasional Universitas Bhayangkara. Terima kasih Pak Ismar Syafruddin, kuasa hukum tersangka teroris, telah bergabung di Kompas Petang kali ini. Selamat sore.